Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, perkenalkan nama saya Nadira, mahasiswa dari Politeknik Negeri Sambas dengan NIM 3 2024 02 011 dari jurusan Manajemen Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan sekaligus mempresentasikan aplikasi berbasis web yang sudah saya buat yaitu SIPOS, Sistem Pendaftaran Organisiswa SMKN 1 Sambas berbasis web. Baik, langsung saja. Ada latar belakang dan tujuan. Nah, latar belakang dari pembuatan aplikasi ini adalah karena proses pendaftaran organisasi di sekolah masih dilakukan secara manual, sehingga kurang efisien dan berpotensi terjadi kesalahan dalam pengelolaan data. Oleh karena itu, tujuan dari dibuatnya sistem ini adalah untuk mempermudah siswa dalam melakukan pendaftaran organisasi serta membantu admin dan pembina dalam mengelola data secara lebih terstruktur dan efisien. Lanjut, fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini antara lain adalah login pengguna, pendaftaran organisasi, pengelolaan data siswa maupun pembina, data anggota, serta fitur absensi dan lain-lain. Selain itu, terdapat perbedaan hak akses antara admin, siswa, maupun pembina sesuai dengan perannya masing-masing. Selanjutnya yaitu pada kelas diagram. Pada kelas diagram ini terdapat beberapa entitas utama yaitu users, siswa, pendaftaran, pembina, anggota, dan absensi. Siswa dapat melakukan pendaftaran organisasi melalui pendaftaran, kemudian disetujui oleh pembina, dan selanjutnya menjadi anggota. Absensi digunakan untuk mencatat kehadiran anggota dalam kegiatan organisasi. Semua entitas ini saling terhubung dalam proses pendaftaran hingga pengelolaan data. Lanjut, struktur program dan hak akses pengguna. Pada bagian program ini digunakan struktur kontrol berupa if, else, dan switch untuk mengatur tampilan berdasarkan level pengguna. Sebagai contoh, jika pengguna memiliki level sebagai siswa, maka sistem akan menampilkan halaman view siswa. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengguna memiliki hak akses dan tampilan yang berbeda sesuai dengan perannya dalam sistem. Nah, dengan logika ini, alur program menjadi lebih teratur dan mudah dikelola. Baiklah, ini adalah tampilan halaman utama atau landing page dari website yang sudah saya buat. Di bagian atas website terdapat menu navigasi yang terdiri dari beranda, tentang, profil sekolah, organisasi, galeri, dan pengumuman. Nah, ini ada di sini jika user ingin masuk. Jika user ingin gabung, maka tinggal klik gabung sekarang. Nah, maka sistem akan menampilkan formulir pendaftaran. Coba saya isi terlebih dahulu. Apakah sistemnya berjalan dengan baik? Masa bergabung ingin mengetahui apa ya? Sejarah PMR saja. Kirim pendaftaran. Nah, ini sistem akan menampilkan notif. Nah, setelah menjelajahi informasi di halaman depan, sekarang kita akan masuk ke pintu gerbang sistem, yaitu halaman login SIPOS. Bisa kita lihat bersama ya, tampilan login ini didesain sangat user-friendly dan modern. Di sini sistem kita menggunakan metode autentikasi yang aman. Pengguna, baik itu siswa, admin maupun pembina, cukup memasukkan username dan password. Kita masuk sebagai admin terlebih dahulu. Nah, setelah berhasil login, kita akan disambut oleh halaman dashboard administrator seperti yang dilihat. Desainnya sangat bersih dan informatif, memberikan kesan profesional bagi pengelola sistem. Sekarang mari kita lihat lebih lanjut ke menu data pembina. Di bagian inilah, administrator memegang kendali penuh untuk mengelola akun para pembina organisasi di SMKN 1 Sambas. Nah, ini adalah halaman data pembina organisasi. Di sini admin bisa melihat daftar pembina yang bertanggung jawab di setiap ekstrakurikuler secara lengkap, mulai dari foto, nama, NIP, hingga organisasi binaannya dan masa jabatannya. Nah, di sini juga ada tombol aksi. Ini merupakan tombol aksi edit yang bisa kita edit. Misal saya edit masa jabatan dari nama Amar menjadi masa jabatannya 1.
organisasinya apa ya? PMR. Saya klik simpan perubahan. Data berhasil diubah. Amar. Nah, ini dia masa jabatan 1 tahun dan bindaannya PMR. Ini juga bisa ditambahkan. Selanjutnya, kita masuk ke halaman data pendaftaran siswa. Nah, halaman ini berfungsi sebagai pusat informasi bagi admin untuk melihat siapa saja siswa yang sudah mendaftar ke organisasi tertentu. Poin paling penting di halaman ini adalah kolom status di bagian kanan ini. Admin dapat memantau secara real-time apakah pendaftaran siswa tersebut sudah diterima atau ditolak oleh pembina masing-masing. Seperti contohnya, Ahmad Zaki, statusnya ini ditolak oleh pembina. Nah, sekarang kita masuk ke data absensi. Nah, bisa kita lihat rekap absensi kegiatan ada nama Rara dan Kaila yang sudah melakukan absensi. Bisa kita lihat nama, NIS organisasi, status, bukti tanda tangan, dan waktu. Selain itu juga ada cetak laporan. Kita cetak laporan terlebih dahulu, kita klik. Nah, dia akan muncul form baru yang akan menampilkan datanya, data absensi tadi. Jika ingin mengeprintnya, cukup klik print dan dia akan masuk ke folder dan save. Nah, nanti akan tersambung ke printer yang sudah tersambung. Baiklah, kita beralih ke halaman selanjutnya, yaitu halaman dashboard pembina. Nah, bisa kita lihat temanya berubah menjadi hijau yang memberikan kesan segar dan berbeda dari halaman admin sebelumnya. Nah, mari kita lihat data seleksi. Nah, di sini ada pendaftar baru, anggota aktif, dan distribusi organisasi atau grafik. Nah, grafik ini menyajikan visualisasi data secara real-time mengenai persebaran anggota di berbagai organisasi, seperti basket, OSIS, pramuka, dan lainnya. Hal ini memudahkan pembina untuk memantau organisasi mana yang paling diminati oleh siswa. Nah, di bawahnya ada daftar anggota resmi sebanyak 5 siswa dengan berstatus anggota aktif. Tidak hanya itu, di sini juga ada cetak data sama seperti tadi di admin pembina. Tinggal di print saja jika ingin mengeprintnya. Nah, di bawahnya juga ada seleksi calon anggota baru. Ini pembina bisa menolak atau menerimanya. Jika ingin menerima, silahkan diterima. Anggota aktif langsung otomatis menjadi 6 anggota. Nah, di sini juga ada monitoring absensi anggota. Ada 2 siswa yang sudah menjalankan absensi, yaitu Rara dan Kaila. Nah, terakhir saya akan menunjukkan sisi yang paling dekat dengan pengguna utama kita, yaitu halaman dashboard siswa. Tinggal masukkan username dan password. Nah, bisa kita lihat tampilannya berubah menjadi warna kuning yang memberikan energi positif dan semangat bagi siswa. Di menu di kiri juga ada data kamu, absensi, dan jadwal organisasi. Di data kamu terdapat QR code, ringkasan aktivitas, dan profil siswa. Jika QR code ini di-scan, maka dia akan menampilkan nama atau NIS dari profil siswa tersebut. Sekarang saya akan mendemonstrasikan bagaimana proses absensi digital di SIPOS bekerja melalui form absensi kegiatan ini. Cukup masukkan nama lengkap, NIS, dan pilihan organisasi yang didaftar yang sudah menjadi anggota, dan status kehadiran. Nah, tanda tangan digital ini adalah fitur keamanan utama kami. Siswa wajib memberikan tanda tangan langsung di atas kotak putih yang tersedia sebagai
bukti fisik kehadiran mereka. Jika terjadi kesalahan saat tanda tangan, siswa bisa menekan tombol hapus dan ulangi. Setelah tombol dan kirim absensi sekarang diklik, data ini akan otomatis masuk ke rekapitulasi di halaman admin dan pembina. Dan fitur terakhir, saya ingin menunjukkan fitur yang sangat membantu siswa dalam mengatur waktu, yaitu halaman jadwal organisasi. Di sini, setiap siswa bisa melihat jadwal rutin dari organisasi yang mereka ikuti agar tidak ada agenda yang terlewatkan. Informasi yang disajikan sangat detail, mencakup hari, jam, pelaksanaan, hingga agenda kegiatannya. Dengan fitur ini, si pos bukan hanya sekedar alat pendaftaran dan absensi, tetapi juga asisten pribadi digital yang membantu siswa SMKN 1 Sambas menjadi pribadi yang lebih disiplin dan terorganisir. Baiklah, berdasarkan kesimpulan hasil pembuatan aplikasi si pos, saya telah berhasil membuat dan merancang sebuah aplikasi berbasis web yang mampu mengelola seluruh data pendaftaran organisasi secara terstruktur, sistematis, dan efektif. Pengembangan aplikasi ini telah sepenuhnya menerapkan konsep pemrograman berorientasi objek (PBO), sehingga logika program berjalan dengan lebih modular dan efisien. Baiklah, itu saja demonstrasi dari saya, Nadira. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.